Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan alternatif solusi dalam peningkatan kualitas data pertanahan. Tentunya dalam perspektif pengetahuan saya pribadi dalam bingkai catatan harian pegawai ATR BPN. Nah, teman-teman semuanya, untuk meningkatkan kualitas data pertanahan ya, ternyata semua kantor pertanahan atau satker yang ada di Indonesia mengalami permasalahan yang sendiri-sendiri ya, tersendiri sesuai karakteristik dan dinamika yang ada di masing-masing satker tersebut. Nah, di sini saya akan jelaskan permasalahan yang saya hadapi ya. Yang pertama yaitu belum semua sertifikat tanah ya, belum terentry buku tanahnya, gambar situasi ataupun surat ukurnya dalam aplikasi KKP. Jadi buku tanah GSSU ya untuk seluruh sertifikat itu ternyata belum terentry secara keseluruhan. Nah, adapun alternatif solusinya ya harus dilakukan entry data terhadap seluruh buku tanah, gambar situasi, surat ukur ya GS atau SU kembali dalam aplikasi KKP. Nah, apabila terhadap buku tanah GSSU tidak tersedia di kantor pertanahan ya, di masyarakat ada, tentunya dilakukan entry data ulang dengan mekanisme partisipasi masyarakat ya, nanti dicek terlebih dahulu. Nah, yang kedua sama dengan permasalahan PTSL ya, untuk meningkatkan kualitas data ternyata banyak bidang tanah yang telah terdaftar belum terpetakan secara digital benar dan valid, yaitu data KW456-nya masih banyak, masih terhambur-hambur ya, sehingga memberikan peluang terjadinya sertifikat tumpang tindih, sertifikat ganda, dan penerbitan sertifikat kepada orang yang tidak berhak. Nah, ini yang sebenarnya harus dikerjakan terlebih dahulu. Bidang-bidang tanah yang dimiliki masyarakat ya, yang terbit tahun-tahun dulu harus diploting terlebih dahulu. Nah, ini saran saya, ini harus melibatkan partisipasi aktif para pemegang sertifikat, terutama sertifikat zaman lama, sertifikat jadul, untuk melakukan pemetaan secara digital, mengamankan data sertifikat tanah Anda ya. Jadi teman-teman, ayo bantu Kementerian ATR BPN, bantu kantor pertanahan ya untuk melindungi tanah Anda, karena manfaatnya nanti Anda sendiri yang akan merasakan. Di samping tanah Anda aman, tanah Anda ketika akan dilakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah ya, misalnya jual beli ya, hak tanggungan, akan lebih cepat prosesnya karena sudah terdata, sudah terpetakan dengan benar dan valid. Nah, masalah yang ketiga yaitu ketersediaan gambar ukur atau file work ya, tempat atau dokumen petugas ukur mencantumkan hasil ukurannya zaman dulu ya, waktu mengukur terhadap sertifikat lama itu sudah sulit ditemukan ya, banyak yang sudah rusak, banyak yang lapuk, sehingga peningkatan kualitas data secara studio susah untuk dilakukan. Nah, ini alternatif solusinya ya, pemegang hak harus berpartisipasi ya, secara aktif melakukan pengukuran kembali di lapangan ya. Kantor pertanahan kalau nggak ada GU-nya mengadakan kembali gambar ukur tersebut sesuai dengan ketentuan dalam PP 2497 dan PMNA nomor 3 tahun 97. Nah, yang keempat ya, kendala atau masalah dalam peningkatan kualitas data yaitu peta dasar pendaftaran. Peta pendaftaran tidak dapat direktifikasi atau dilakukan georeference. Kenapa?
dalam peta dasar pendaftaran atau peta pendaftaran zaman dulu itu ternyata memiliki informasi yang tidak memenuhi syarat teknis, masih melayang, tidak ada titik ikat, tidak ada titik reference yang bisa ditemukan di peta dan ditemukan di lapangan, sehingga untuk melandingkan kembali, merektifikasi atau melakukan georeference itu sangat sulit dan tidak bisa dilakukan. Nah, tentunya alternatif solusi atau pemecahan masalah harus dilakukan pengukuran ulang dan penataan batas kembali. Tentunya dituangkan dalam berita acara. Dilakukan per blok demi blok ya. Kalau petanya seperti itu, bloknya jelas, dilakukan per blok demi blok demi menata kembali bidang tanah agar sesuai antara data dan di lapangan. Nah, yang kelima ya teman-teman, di sini terdapatnya perubahan fisik terhadap bidang tanah bersertifikat, di mana perubahan data fisik tersebut melebihi toleransi ya. Di sini toleransi kalau pemetaan kan 95% atau tidak, atau 5% ya. Misalnya tidak melebihi 5%. Jadi 95% benar, salahnya 5%. Dan toleransi teknis pengukuran ya, seingat saya yaitu setengah akar L. Nah, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Nah, di sini saya tampilkan contoh penguasaan pemilikan tanah ya di Kota Kendari ya tahun 2002, 20 tahun yang lalu ya, di Kelurahan Lalulara. Tampilannya seperti yang ada di layar, yang ada di samping saya ya. Nah, itu masih tanah rawa-rawa ya, belum banyak pemukiman masyarakat. Nah, ternyata sekarang tahun 2022, 20 tahun kemudian sudah menjadi pemukiman yang padat ya, dan tentunya di situ banyak masalah ya, bikin pusing ya. Nah, adapun kondisi yang seperti ini ya, apabila terdapat perubahan data fisik ya, harus dilakukan pengukuran ulang dan penataan batas kembali. Tentunya harus terpenuhi asas kontradiktur delimitasi dan dituangkan dalam berita acara. Nah, ini yang sering terjadi dalam kegiatan survei pengukuran. Lalu yang keenam ya, terkait dengan peningkatan kualitas data, pasti berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Nah, di sini ternyata juga rendah ya partisipasi masyarakat dalam rangka menjaga tanah, menjaga bidang tanah secara data terhadap tanahnya yang telah bersertifikat ya, dijaga dengan melakukan peningkatan kualitas datanya masih rendah. Permohonan untuk melakukan plotting masih rendah, atau action pemetaan partisipatif melalui tool yang telah disediakan dalam aplikasi Sentuh Tanahku juga masih rendah. Nah, ini tentunya untuk menghidupkan ya, untuk menghidupkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif ya, perlu dilakukan sosialisasi untuk gerakan plotting ya, gerakan sadar tertib pertanahan, gerakan pemasangan tanda batas ya. Kalau perlu disampaikan ada upaya dari pemerintah yang bersifat represif ya, yang akan menjadikan bidang tanah yang telah bersertifikat di mana tidak dipenuhi konsep right, restriction, and responsibility-nya akan diancam dijadikan objek bank tanah, akan ditarik negara. Ayo segera ya, punya tanah, punya sertifikat, jangan hanya punya sertifikatnya saja, tanahnya tidak tahu. Nah, itu yang repot. Nah, itu alamat akan bermasalah. Untung kalau tanahnya ketemu jadi dijadikan bank tanah. Biasanya yang seperti itu tanahnya sudah menjadi pemukiman padat, sudah dikuasai orang lain. Nah, itu yang sering terjadi di kantor pertanahan ya, di satker yang daerah berkembang seperti di Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari dan kabupaten lain banyak ditemui hal-hal yang demikian.
Nah, yang ketujuh ya, masalah peningkatan kualitas data pertanahan, yaitu adanya persepsi di kalangan masyarakat bahwasanya Kementerian ATR BPN ya, kantor pertanahan, orang BPN itu pasti mengetahui dan dapat melakukan pengembalian batas terhadap seluruh sertifikat yang diterbitkan. Iya, kalau datanya ada ya, syarat teknisnya terpenuhi, datanya ada ya, titik pengikatannya juga masih ada, tidak ada perubahan yang begitu besar dinamika pembangunan ya, bisa dikembalikan. Tapi kalau ada perubahan pembangunan, titik ikat sudah tidak ada, petanya tidak ada, gambar ukurnya juga tidak ada. Nah, sementara kewajiban menjaga tanah itu ada pada pemegang hak. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat ya. Artinya bantu juga Kementerian ATR BPN, bantu kantor pertanahan untuk melandingkan atau memetakan bidang tanah Anda di peta pendaftaran tanah digital, sehingga Anda bisa melihatnya di aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi di sini sosialisasi gerakan sadar tertib pertanahan, jaga tanah secara fisik, jaga tanah secara data ya, terus sosialisasi mengenai aplikasi Sentuh Tanahku, survei tanahku, dan website bumiatrbpn.go.id. Nah, itu sangat-sangat perlu ya. Nah, masyarakat harus mengetahui ya. Nah, itulah masalah yang kami hadapi dalam melakukan kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan ya. Tetap semangat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.